Lalu apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini? Ini tidak lepas dari keputusan persyarikatan yang pada akhirnya melalui rapat konsolidasi di Yogyakarta beberapa hari lalu menerima tawaran dari pemerintahan rezim Joko Widodo untuk menerima tambang ex PKP 2B. Jadi ex PKP 2B itu adalah tambang ex WUPK ya, wilayah izin usaha penambang khusus yang masa perjanjiannya habis ya. PKP 2B itu kan perjanjian pengelolaan pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan. Menurut penelusuran yang akan dikasih itu adalah ex Arutmin, PT Arutmin, ada juga ex Kideko, kemudian juga ex Adaro, termasuk ex Kaltim Primakul. Itu ya KPC ya. Ini punyanya grupnya Erick Thohir ada, Abu Rizal Bakri ada, dan yang lainnya begitu ya. Ada 5. Ya, ada 5 dan katanya juga ada ex Beraukul. Nah, ini belum saya konfirmasi. Menurut penuturan Bang Mauran Batubara di dalam tulisannya juga ex PKP 2B yang sudah habis punya Beraukul. Jadi ini adalah wilayah penambangan yang sudah mengalami pencuitan karena sudah ditambang bertahun-tahun. Nah, ini tidak dilanjutkan kepada perusahaan tadi, tapi diambil oleh pemerintah dan kemudian dikasih kepada ormas. Sampai hari ini yang kami dapatkan informasinya sudah 3 ormas. Pertama tentu saja PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyusul Muhammadiyah, dan terakhir Persis, Persatuan Islam juga mengkonfirmasi menerima tambang mengelola tambang ini. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah bukan soal apakah tambang itu merusak lingkungan atau tidak, walaupun itu hal yang penting untuk kita bahas. Bukan soal tentang pemerataan ekonomi, walaupun itu memang fungsi daripada manfaat kekayaan alam itu untuk ekonomi, untuk pemerataan masyarakat, untuk masyarakat. Tetapi pertama yang ingin kami nasihatkan adalah bahwa status tambang itu adalah milik umum, sehingga tidak boleh individu, swasta, korporasi, baik lokal, domestik, asing maupun asing, termasuk juga ormas, itu mengelola tambang, nggak boleh. Siapa yang punya wewenang untuk mengelola tambang yang kategorinya al-milkiyatul amah atau milik umum, itu harus negara, ya. Harus negara. Kenapa? Karena hanya negara yang mewakili rakyat mengelola barang-barang milik rakyat tadi ya, yang kemudian barang-barang milik rakyat tadi dikembalikan manfaatnya kepada rakyat untuk memenuhi hajat rakyat ya. Jadi sederhananya harusnya ini yang mengelola BUMN ya, jadi pemasukan APBN, dan dari APBN baru disalurkan kepada rakyat, bisa untuk subsidi kesehatan, pendidikan, subsidi energi, misalkan BBM, subsidi pangan, misalnya untuk makan siang gratisnya Pak Prabowo misalnya. Jadi di situ, kalau ini hanya dikelola korporasi, yang dapat manfaat hanya korporasi. Kalau yang dikelola ormas, yang dapat manfaat hanya ormas dan warganya. Sementara ormas yang tidak dapat izin tambang ini nggak kebagian manfaat dari tambang ini gitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang pertama hadis dari riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, al-muslimuna suraka'u fi salasi fil ma' wal kala wan nar. Jadi umat Islam, kaum muslimin berserikat pada 3 hal. Fil ma', air, wal kala, padang gembalaan termasuk di dalamnya hutan, wan nar, api. Api yang dimaksud itu adalah sumber energi. Kalau zaman dulu adalah kayu bakar. Minyak. Kalau hari ini ya termasuk minyak, termasuk batu bara yang bisa menghasilkan energi. Nah, PKP 2B ini kan batu bara. Jadi tidak semua tambang sebenarnya yang ditawarkan ke ormas itu khusus batu bara yang sudah habis perjanjian masa kerjanya ya. Nah, kenapa Anar itu termasuk di dalamnya batu bara? Karena realitas energi dulu kan kayu bakar. Kalau hari ini orang memasak tidak hanya pakai kayu bakar, pakai gas, pakai batu bara bisa. Sehingga tambang gas, tambang minyak, tambang batu bara itu termasuk milik umum, milik bareng-bareng. Yang ngelola harus negara, tidak boleh individu, korporasi, swasta, asing, termasuk mohon maaf ormas juga tidak boleh. Karena manfaatnya kalau dikelola oleh swasta itu bukan untuk publik, akhirnya untuk korporasi tadi. Kalau yang mengelola negara, misalnya BUMN ya, jadi manfaatnya masuk ke APBN, dari APBN masuk kepada pembiayaan APBN, diantaranya untuk pendidikan, berarti kan seluruh rakyat kebagian hasil tambang tadi. Terlepas memang hari ini BUMN ada masalah, ayo bareng-bareng kita perbaiki masalahnya. Terlepas hari ini ada swasta yang rakus, justru kita harus dorong pemerintah agar mencabut izin tambang swasta korporasi. Saya tegaskan dalam forum ini, mohon maaf, saya sampaikan kepada Pak Abu Rizal Bakri,
kepada Haji Isam yang tentu saja muslim, termasuk non muslim ya, Luhut bin Sarpanjaitan yang punya batu bara juga itu ya. Mereka ini tidak sah secara Islam mengelola tambang batu bara. Batu bara itu Allah yang menciptakan, sehingga mengelola tambang batu bara harus sesuai ketentuan Allah. Sementara Allah mengutus Rasulullah. Rasulullah menetapkan batu bara, minyak, gas, hutan, air itu punya masyarakat bareng. Jadi yang ngelola tidak boleh korporasi, tidak boleh Luhut bin Sarpanjaitan, tidak boleh Haji Isam, tidak boleh Abu Rizal Bakri, termasuk tidak boleh ormas. Harus negara, masuk APBN, didistribusikan kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya, karena tambang itu hakikatnya milik rakyat, milik umat. Jadi ini yang semestinya harus dinasehatkan kepada pemerintah, bukan bagi-bagi lahan tambang, tapi harusnya pemerintah mengambil alih tambang-tambang yang masih dikuasai swasta, korporasi dan asing untuk dikelola oleh negara, manfaatnya untuk APBN, sehingga tidak perlu mengambil pajak. Kasihan rakyat dipajaki terus, sementara kekayaan kita diserahkan kepada swasta asing asing. Yang kedua, yang sudah habis itu kan tidak perlu menarik paksa dari swasta. Kalau dari swasta sudah habis, PKP 2B sudah habis, ya sudah diserahkan kepada BUMN. Bisa ya, yang sudah nambang hari ini misalkan bisa PT Asam, atau dibentuk BUMN baru. Dan mohon maaf, saya ingin tegaskan, nambang batu bara itu paling gampang, tinggal modal beko, modal apa namanya, ekskavator, udah jadi. Apalagi di Kalimantan, semeter 2 meter bawahnya udah batu bara, tinggal keruk. Beda dengan menambang minyak, gas ya, eksplorasinya susah, eksploitasinya harus ke dalam. Enggak, artinya kalau nggak ada modal, nggak mungkin negara nggak punya modal. Yang dikorupsi 270 triliun aja bisa, berarti kan modal negara banyak. Dikorupsi aja banyak begitu, apalagi untuk memodalin tambang ini. Nah, jadi yang paling penting adalah ini milik rakyat, milik umat, tidak bisa dikelola oleh swasta asing atau termasuk ormas, harus dikelola negara. Yang kedua, lebih spesifik kepada tambang batu bara XPKP 2B. Ini depositnya banyak, Bang. Walaupun sudah sisa ya, sudah ada penciutan lahannya, wilayah izin usaha penambangan khususnya, tapi wilayahnya masih luas. Dari 120.000, ada yang 90.000, ini masih di atas 50.000 hektar. Luas, masih banyak, masih bisa untuk nopang APBN kita, ketimbang kita ngutang 600 triliun untuk membiayai APBN kita di 2025, kan mau didesain 3.500 triliun dengan defisit 600 triliun. Daripada dari ngutang, mending dibiayai dari batu bara ini begitu. Nah, ada hadis lain yang dinyatakan spesifik ini tentang tambang, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abid bin Hamal. Jadi Abid bin Hamal Al-Mazani ini awalnya meminta tambang pada Rasulullah. Awalnya oleh Rasulullah dikasih, tapi ketika tahu depositnya melimpah, ya, lalu ditarik lagi oleh Rasulullah. Hadisnya begini: Anahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahul milha faqata'alahu. Wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu fastaqta'ahul milha faqata'alahu fa anna awala qala rajulu minal majlisi atadri ma qata'talahu inna ma qata'talahu ma'al id. Jadi Abiyad bin Hamal itu meminta tambang garam kepada Rasulullah, tanpa pikir panjang oleh Rasulullah dikasih. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda tahu, engkau tahu apa yang telah engkau berikan kepada Abiyad bin Hamal? Sehingga engkau telah memberikan sesuatu seperti air yang mengalir." Artinya deposit dari tambang garam yang diberikan itu melimpah. Lalu apa kata Rasul? Fantazihu minhu, diambil kembali. Nah, ini menjadi dasar bahwa tambang dengan deposit melimpah, baik itu garam atau tambang lainnya yang kategori milik umum, itu tidak boleh diberikan kepada individu. Kalau sudah kadung diberikan, seperti kepada korporasi ini ya, sudah kadung diberikan, fantazihu minhu, diambil alih kembali oleh negara, tarik lagi. Tapi kalau yang belum diberikan, itu bisa negara membatalkan pemberiannya, termasuk orang yang diberi bisa membatalkan penerimaannya. Misalkan hari ini PBNU, Muhammadiyah persis sudah kadung menerima, ya kan? Kalau sudah tahu hadis ini, maka ya harus membatalkan. Karena apa? Bukan hak Muhammadiyah, bukan hak PBNU, bukan hak persis, tapi tambang itu milik umat, milik seluruh. Yang kewenangan syara, yang punya kewenangan untuk mengelola itu wakil umat adalah negara. Dan yang ingin saya tegaskan adalah begini: apakah, kan kedatangan kita itu ingin memberikan pandangan, mudah-mudahan ada semacam kaji ulang terhadap keputusan menerima tambang. Apakah ormas-ormas Islam itu harus mengkaji ulang keputusannya menerima tambang?
Apakah ini tidak akan jadi aib, malu begitu? Saya tegaskan, kembali kepada kebenaran itu tidak perlu malu, justru harus bangga karena diingatkan kembali kepada kebenaran. Karena ada contoh teladan yang lebih mulia daripada Muhammadiyah, lebih mulia daripada PBNU, lebih mulia dari Persis. Siapa? Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Beliau pernah punya kebijakan, dikoreksi oleh seorang wanita keliru, lalu dibatalkan kebijakan itu. Apa kebijakan Amirul Mukminin yang kemudian beliau batalkan dan beliau tidak perlu merasa malu begitu? Ya, ini ketika awalnya Amirul Mukminin membatasi mahar wanita karena beliau melihat ini banyak bujang lapuk itu karena nggak kawin karena maharnya mahal. Lalu oleh Umar dibatasi maharnya sekian dinar atau sekian dirham. Nah, diprotes oleh seorang wanita, bukankah mahar itu hak wanita? Lalu apanya dasarnya engkau menghalangi hak wanita yang sudah ditetapkan Allah dengan pembatasan mahar tadi? Apa kata Umar? Engkau yang benar, Amirul Mukminin keliru. Sejak saat itu langsung dibatalkan keputusan. Nah, hari ini saya pikir kita ini manusia biasa, bukan malaikat, bukan sahabat. Bahkan sahabat pun bisa keliru. Tetapi yang paling benar, yang paling rojih ketika kita tahu ada masalah, ada kekeliruan, maka kita mengoreksi. Dan itu adalah rujuk ilal haq, itu adalah pilihan yang terbaik ketimbang tetap melanjutkan sesuatu yang keliru begitu. Dan yang terakhir, ini motif politik saya kira tahulah kita. Rejim Jokowi ini rejim rusak gitu, rejim yang sudah merusak umat. Kita tahu rejim Jokowi memberikan tambang itu bukan karena kecintaan pada umat Islam, bukan pada kecintaan pada ormas, tapi dia ingin menjebak biar jadi bemper politik Jokowi yang selama ini sudah menyengsarakan. Nah, makanya kenapa kita datang? Karena selama ini Muhammadiyah adalah mitra kita dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Setelah menerima tambang, kami khawatir, nanti kita dibentur-benturin ini dengan Muhammadiyah. Kan nggak nyaman juga, karena itulah kita datang untuk memberi nasihat. Baik, itu dari saya cukupkan. Selanjutnya dari Bang Egy Sujana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis, kepada Bang Egy kami persilakan.